Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang ekuitas. Nah, salah satu materi ekuitas yaitu saham istimewa atau sering disebut dengan preference share. Nah, untuk saham istimewa ada beberapa fitur yang berasosiasi dengan atau berkaitan dengan saham istimewa. Yang pertama yaitu preference as to dividend, yaitu keistimewaan dalam kaitannya dengan dividen. Keistimewaannya, pemegang saham preference itu mendapat hak atas dividen itu lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Kemudian, dividen untuk saham preference ini sifatnya adalah tetap. Itu tergantung pada tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat atau dalam saham preference tersebut. Yang kedua, preference as to asset in the event of liquidation, yaitu keistimewaan dari ketika perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Kemudian, asetnya dilikuidasi, maka hasil penjualan aset tersebut akan dialokasikan pertama kali kepada kreditor. Kemudian yang kedua adalah kepada pemegang saham preference atau pemegang saham istimewa. Baru yang ketiga adalah pemegang saham biasa. Yang ketiga yaitu convertible into ordinary share. Nah, keistimewaan berikutnya adalah convertible, artinya saham preference itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat yaitu callable at the option of the corporation. Callable itu artinya dia dapat dilunasi dipercepat sebelum tanggal jatuh temponya. Maka saham preference ini dapat dilunasi dipercepat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu non-voting atau tidak memberikan suara. Nah, yang berikutnya tidak ada suara yang dimiliki oleh pemegang saham preference. Kenapa saham preference dilunasi dipercepat? Karena bahwa saham preference share ini gabungan atau kombinasi saham dan obligasi. Maka dia punya batas waktu. Kemudian ada yang namanya pelunasan terkait dengan preference share, termasuk dia dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian untuk akuntansi terkait dengan preference share ini sama dengan akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu bicara tentang berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya. Ada yang namanya menjaga perjanjian dengan kreditor. Nah, jadi perusahaan itu tidak bisa terlalu jor-joran membayarkan dividen kepada pemegang saham karena terikat adanya kesepakatan dengan kreditor. Kreditor itu siapa? Pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan terhadap kreditor yaitu membayarkan bunga secara periodik. Kalau seandainya perusahaan itu membayarkan dividen dalam bentuk jumlah yang sangat besar, nanti dikhawatirkan akan menjadi masalah ketika perusahaan ini melunasi hutangnya atau membayar bunganya kepada kreditor. Maka di sini perusahaan tidak bisa dari laba yang diperolehnya langsung dibayarkan sebagai dividen. Karena dia menjaga kesepakatannya dengan kreditor. Kemudian terkait dengan jumlah dividen yang dibayarkan, ini juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturannya. Karena apa? Perusahaan itu berkewajiban untuk membagikan dividen kepada pemegang saham untuk memenuhi kewajiban tersebut. Maka dia harus tetap mempertimbangkan bahwa setiap tahun dia harus membayarkan bunga dividen kepada pemegang saham. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan perusahaan itu punya kesempatan untuk tumbuh sehingga membutuhkan dana melakukan ekspansi. Perusahaan memperluas alat usahanya itu butuh dana, maka return earning atau saldo laba itu menjadi dana internal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga ketika perusahaan mendapatkan tawaran untuk dapat mengembangkan atau mengekspansi perusahaannya, sangat mungkin perusahaan akan menahan pembayaran dividen atau dia akan melakukan pembayaran dividen dalam jumlah yang tidak besar karena dia menginginkan laba yang diperoleh akumulasi yang diperoleh itu digunakan sebagai dana internal untuk melakukan ekspansi. Kemudian
perusahaan juga perlu mempertahankan supaya rasio pembayaran dividennya tidak berkupas. Kemudian untuk membangun atau menjaga cushion, itu bantalan atau cadangan untuk mengantisipasi, maka dia harus membentuk cadangan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Makanya perusahaan itu tidak membayarkan dividen itu harus dalam jumlah yang sangat besar, maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi kebijakan pembayaran dividen itu berhubungan dengan berapa besar dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan, tapi tetap harus mempertimbangkan banyak hal sehingga tetap kita memuaskan para pemegang saham, tapi juga tetap mempertimbangkan bahwa kita juga butuh dana cadangan atau dana internal yang berasal dari saldo laba. Sehingga perusahaan itu akan harus menjaga pembayaran dividennya, jangan terlalu besar tapi juga jangan sampai tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu kondisi keuangan dan pembagian dividen. Nah, sebelum melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan akan perlu mempertimbangkan kalau dia membayarkan dividen tunai, maka dia perlu mempertimbangkan tersedia tidak kas yang mencukupi yang dimiliki perusahaan untuk membayarkan dividen. Jika kas perusahaan tidak mencukupi, tetapi perusahaan tetap ingin membayarkan dividen kepada pemegang saham, maka ada alternatif, yaitu tetap membayar dividen tapi tidak menggunakan cash. Namanya adalah dividen saham. Jadi bisa juga dividen tidak mesti dalam bentuk uang cash, bisa dalam bentuk dividen saham. Jadi dividen tetap dibayarkan tapi perusahaan membayarkannya dalam bentuk dividen saham, bukan dengan menyerahkan uang. Karena pertimbangannya perusahaan tidak memiliki dana yang cukup atau kas yang cukup untuk perusahaan bayarkan kepada pemegang saham. Kemudian perusahaan juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, jangan sampai nanti pada periode-periode berikutnya, periode di masa datang terjadi masalah, karena perusahaan harus menjaga supaya perusahaan tetap bisa membayarkan dividen setiap tahun. Tetapi jika kondisi perusahaan memang lagi tidak stabil, maka bisa jadi dalam rapat umum pemegang saham tersebut disepakati bahwa tidak dibayarkan dividen sekarang karena kondisi keuangan perusahaan, atau perusahaan punya rencana melakukan ekspansi, maka juga dalam rapat umum pemegang saham itu pimpinan perusahaan memberikan informasi kepada pemegang saham bahwa perusahaan sekarang lagi ada peluang untuk melakukan ekspansi dan membutuhkan dana, maka tahun ini pembayaran dividen dipending dulu, atau perusahaan membayarkan dividen tidak dalam jumlah yang besar karena dananya akan digunakan untuk perusahaan gunakan dalam melakukan ekspansi perusahaan. Nah, itu semua disepakati pada saat rapat umum pemegang saham. Jadi keputusan pembayaran dividen itu melalui rapat umum pemegang saham. Selanjutnya yaitu jenis dividen. Nah, ada beberapa jenis dividen. Yang pertama dividen cash atau dividen tunai. Nah, dividen cash atau dividen tunai merupakan jenis dividen yang paling lazim. Dividen tunai berarti dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. Yang kedua yaitu property dividends. Nah, kalau property dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu dalam bentuk aset lain selain cash. Bisa dia menyerahkan dalam bentuk properti atau dalam bentuk misalnya investasi, misalnya dia menyerahkan saham yang dimiliki oleh perusahaan, saham perusahaan lain. Yang ketiga, liquidating dividends. Nah, dividen yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba atau return earning. Tapi ada kalanya seandainya saldo laba perusahaan tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan itu diambil dari ekuitas perusahaan yang lain, misalnya dengan mengurangi share premium. Yang keempat yaitu share dividend. Nah, dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham, pembagian dividen saham ini secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, dari semua dividen kecuali share dividen akan menjadi total ekuitas perusahaan itu turun, sedangkan share dividen itu menjadikan total ekuitas perusahaan tetap tapi tidak meningkat. Selanjutnya cash dividend atau dividen tunai. Nah, jadi ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai. Yang pertama, declaration date atau tanggal pengumuman.
Karena pada tanggal pengumuman ini perusahaan sudah berjanji akan membayarkan dividen, maka pada tanggal pengumuman perusahaan akan mengakui atau mencatat adanya dividen payable di posisi kredit. Debitnya tergantung versi bukunya. Kalau bukunya financial accounting, dia akan mencatat menggunakan akun dividen di debit dan dividen payable di kredit. Tapi kalau bukunya KISO yang intermediate, walaupun sama-sama pengarangnya KISO, tapi kalau versinya intermediate accounting, maka debitnya bukan dividen, tapi debitnya langsung return earning. Tapi keduanya tetap sama. Yang kedua yaitu record date. Nah, khusus record date, walaupun namanya tanggal pencatatan, tidak ada penjurnalan, tidak ada jurnal pada record date. Kenapa? Karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang eligible, yang berhak untuk mendapatkan dividen. Berarti tidak semua pemegang saham berhak mendapatkan dividen. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu payment date atau tanggal pembayaran. Nah, di tanggal pembayaran ini berarti perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Selanjutnya, apa alasan perusahaan itu membagikan dividen saham? Nah, alasan perusahaan itu membagikan dividen saham yang pertama yaitu memuaskan ekspektasi dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. Nah, dia ingin tetap memuaskan pemegang sahamnya ketika dia tidak memiliki cash yang mencukupi. Yang kedua, meningkatkan daya jual saham korporasi. Nah, kenapa? Dengan menggunakan share dividen itu dapat meningkatkan marketability dari sahamnya perusahaan. Karena ada transaksi penerbitan saham. Penerbitan saham itu adalah transaksi layaknya kita menjual saham. Kita menjual saham tapi gratisan karena kita menyerahkan kepada pemegang saham itu. Itu dianggap transaksi perusahaan menerbitkan saham atau menjual saham. Yang ketiga yaitu menekankan sebagian dari ekuitas setelah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis. Nah, hal ini dilakukan karena agar para pemegang saham tetap berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Karena dividen yang perusahaan berikan dalam bentuk saham artinya mereka tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Jika diberikan dividen tunai, maka mereka bisa saja menggunakan dividen tersebut untuk membeli saham dari perusahaan lain. Hal ini dilakukan supaya pemegang saham itu secara permanen itu menginvestasikan kembali atau terus berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut dengan cara mendapatkan dividen dalam bentuk dividen saham. Selanjutnya share dividen. Nah, share dividen ini terbagi menjadi dua, yaitu small share dividend. Small share dividend itu kalau seandainya dividen saham dibagikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Kalau small share dividend, maka pada saat perusahaan mencatat debitnya adalah return earning, pada posisi debit ketika diumumkan return earning itu dihitung dengan menggunakan pengalinya adalah harga pasar saham. Yang kedua yaitu large share dividend. Nah, untuk large share dividend, maka untuk mencatat return earning pada posisi debit itu sebesar nilai nominal dari saham tersebut. Nah, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai, mohon bantuannya untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk dibagikan atau di-share. Baik, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.